Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelompok genap. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Dina Cantika Putri dengan NIM 400. Yang kedua ada Muhammad Irsyad dengan NIM 088. Yang ketiga ada Chandra Hadistrianto dengan NIM 346. Kami di sini akan membawakan presentasi bertemakan Career Choice and Stage. Yang pertama ada Individual Model of Career Choice. Teori Holland 1997 menjelaskan bahwa interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antar faktor keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, dan orang dewasa yang dianggap memiliki peran penting. Teori ini menegaskan bahwa kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian. Berikutnya ada konsep dasar pilihan karir berdasarkan teori Holland. Mendasari teori Holland yang berasumsi bahwa kepentingan pekerjaan merupakan salah satu dari aspek kepribadian, dan karena itu deskripsi dalam pekerjaan individu juga terkait dengan deskripsi dalam kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif, karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Teori Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu. Sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam proposisi asumsi formal teori Holland sebagai berikut. Yang pertama, dalam budaya, orang yang paling dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis. Yang pertama ada realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Yang kedua ada 6 model lingkungan, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Yang ketiga, individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan, mengekspresikan sikap dan nilai-nilai, dan mengambil peran dan masalah yang menyenangkan. Yang keempat, perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Kemudian yang kelima, manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Situasi ini berpengaruh pada stabilitas perilaku karena orang-orang mendapatkan banyak penguatan yang selektif dari perilaku mereka. Yang keenam, interaksi-interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia. Dan sebaliknya, interaksi-interaksi yang sama dan sebangun mendorong stabilitas perilaku. Manusia cenderung untuk merubah atau menjadi seperti manusia yang dominan yang ada di dalam lingkungannya. Kecenderungan ini akan lebih besar jika tingkat kongruen antara individu dan lingkungannya juga besar. Orang-orang seperti ini yang sangat sulit untuk berubah. Yang ketujuh, seseorang akan mengatasi inkongruennya dengan mencari lingkungan yang baru atau dengan mengubah perilaku pribadi atau persepsi-persepsinya. Yang kedelapan, interaksi timbal balik antara orang dan pekerjaan secara berturut-turut biasanya menuju kepada satu rangkaian kepuasan dan kesuksesan. Keputusan karir yang dibuat juga menggunakan 6 tipe kepribadian. Adanya teori Holland ini untuk memahami perbedaan individu dalam kepribadian, minat dan perilaku atau model yang banyak digunakan individu sesuai dengan kenyataan. Holland menjelaskan bahwa individu mengembangkan preferensi untuk kegiatan tertentu sebagai hasil interaksi individu dengan budaya dan kekuatan pribadi termasuk teman-teman, keturunan, orang tua, kelas sosial, budaya dan lingkungan fisik, dan bahwa preferensi ini menjadi kepentingan individu untuk mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu, tipe kepribadian ditandai oleh pilihan mata pelajaran di sekolah, hobi, kegiatan rekreasi dan bekerja, dan ketertarikan pekerjaan dan pilihan tercermin dari kepribadian. Dalam memilih dan menghindari lingkungan dan kegiatan tertentu, hal tersebut merupakan tipe yang dipandang aktif, bukan pasif.
Oke, baik teman-teman. Sekarang kita beralih ke tipe-tipe kepribadian dalam teori pilihan karir menurut Holland. Jadi teman-teman, kepribadian seorang individu itu muncul dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu tersebut. Holland pun mengatakan bahwa terdapat 6 tipe kepribadian murni yang biasanya disingkat menjadi RIASEC, RIASEC, yang akan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, yakni tipe kepribadian realistik, merupakan tipe seorang individu yang suka dengan lingkungan yang objektif, konkret, serta sikap fisik yang manipulatif. Mereka merupakan tipe yang menghindari tujuan dan tugas-tugas yang menuntut subjektivitas, ekspresi intelektual atau seni, ataupun kemampuan sosial. Lalu tipe realistis digambarkan sebagai pribadi yang materialistis, maskulin, fisik yang kuat, tidak ramah, dan memiliki emosional yang stabil. Lalu tipe ini akan sangat cocok dengan berbagai bidang pekerjaan seperti pertanian, teknik, terampil perdagangan, dan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Mereka juga suka dengan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik, mesin, peralatan, serta pekerjaan yang melibatkan struktur seperti olahraga ataupun kerajinan. Yang kedua, tipe investigatif. Tipe seorang individu yang berminat dengan lingkungan kerja yang menggunakan akal, memanipulasi ide, dan kata serta simbol. Tipe investigatif juga sangat suka dengan hal-hal berbau ilmiah, tugas teoritis, aljabar, membaca bahasa asing, seni, dan sangat suka mengumpulkan informasi. Tipe investigatif juga sangat tidak cocok menempati posisi sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga, tipe artistik. Individu dengan tipe ini menyukai hal-hal yang berhubungan dengan bidang musik, seni, sastra, pekerjaan yang berhubungan dengan drama, dan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan alam. Mereka melihat diri mereka sebagai individu yang feminim, sensitif, impulsif, introspektif, fleksibel, penurut, dan tidak ramah. Lalu mereka sangat mengandalkan kemampuan fantasi dan subjektif untuk memecahkan masalah. Tipe kepribadian yang keempat, yakni social people. Tipe ini merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan yang baik dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka dilambangkan sebagai individu dengan keterampilan sosial dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Mereka melihat diri mereka sebagai individu yang ramah, alami, ceria, konservatif, bertanggung jawab, berprestasi, dan penerimaan dirinya yang sangat baik. Lalu lanjut ke tipe kepribadian yang kelima, yakni enterprising. Tipe ini dicirikan dengan pribadi yang persuasif, verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan eksibisionistik, atau suka menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Mereka lebih suka bekerja dalam bidang penjualan, pengawasan, dan panggilan atau pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan akan dominasi, ekspresi verbal, pengakuan, ataupun kekuasaan. Mereka merupakan bentuk orang-orang yang dominan, antusias, dan impulsif. Lalu tipe kepribadian yang terakhir yakni konvensional, yakni tipe kepribadian yang menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan atau administrasi dan tugas komputasional. Lalu mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang maskulin, cerdas, dominan, suka dikendalikan, kaku dan stabil, dan memiliki lebih matematis dari bakat verbal. Oke, baik. Selanjutnya yakni adalah individual model of career stage and development. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai materi ini. Materi ini sejujurnya sangat banyak, namun saya ambil bagian yang penting yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Next. Baik, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita itu dapat menemukan karir yang cocok untuk kita, kayak gitu. Nah, langkah-langkahnya yakni adalah assessment. Nah, assessment diri itu tujuannya untuk agar kita tahu apa sih skill yang kita punya, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita itu cocoknya di karir yang seperti apa,
bekerja di bidang apa, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, maka dari itu kita harus mengasesmen diri karena agar dapat lebih mengenal diri sendiri. Nah, setelah kita sudah mengasesmen diri, kita harus mencoba untuk bereksplorasi. Nah, eksplorasi di sini contohnya adalah kita mencoba untuk terjun di dunia non profesional namun berada di karir tersebut. Misalkan kita ikut organisasi, lalu kita ingin bekerja di bidang desain misalkan. Nah, kita ikut di organisasi lalu kita milih di bidang kominfo atau komunikasi dan informasi. Nah, di sana nanti kita akhirnya mulai belajar, mencari jam terbang untuk skill kita dalam mendesain itu lebih bagus, lebih hebat ke depannya kayak gitu. Nah, bentuk-bentuk eksplorasi itu dapat seperti itu, atau juga dapat berbentuk mencari lapangan kerja yang sesuai. Misalkan saya mahir dalam bidang menulis, saya mahir bidang ejaan, pandai dalam berbahasa. Nah, maka dari itu saya bisa bekerja di mana ya? Saya bisa bekerja dalam bidang apa ya? Nah, itu proses mencari itu, nah itu dapat disebut eksplorasi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah preparation. Nah, preparation ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk terjun di bidang profesional sesuai karir yang kita pilih. Nah, misalkan saya ingin menjadi koki yang terkenal, maka yang dipersiapkan adalah kita harus punya sertifikasi untuk memasak. Misalkan masakan Indonesia atau masakan Western atau masakan Oriental, masakan Cina, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk persiapan kita untuk terjun di karir yang kita inginkan. Tidak hanya itu, kita juga harus mempersiapkan bagaimana menjawab interview dengan baik, bagaimana cara kita untuk mencari lapangan kerja dan lain-lainnya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga dalam preparation ini kita juga harus mempersiapkan bagaimana kita mempunyai portofolio yang baik. Selain portofolio, lamaran pekerjaan, menuliskan CV dan teman-temannya itu juga termasuk hal-hal yang harus diperhatikan dalam preparation ini. Nah, selanjutnya ya ini ada implementation, yaitu bagaimana kita mengasah skill yang sudah ada dan bagaimana kita menggali lagi skill-skill untuk menunjang karir kita. Nah, semisal dari koki tadi, bagaimana kita bisa mengambil sertifikasi hidangan yang lain, mungkin dari main course yang hidangan yang besar, mengambil spesifikasi di bidang dessert, jadi mempunyai sertifikat di bidang dessert. Nah, hal itu jadi memperkuat jalan kita untuk bisa karir menuju chef hotel kayak gitu. Nah, jadi implementation ini intinya adalah menambah skill-skill yang sudah ada yang menunjang kita untuk mendapatkan karir yang kita inginkan kayak gitu. Nah, setelah itu adalah decision making. Nah, decision making ini adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sini itu bagaimana kita memutuskan apakah di sini kita akan bekerja. Nah, dalam pengambilan keputusan di sini banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti bagaimana lingkungan kerjanya, bagaimana budaya kerja yang ada di sana, bagaimana diri kita apabila ditempatkan di tempat tersebut, apakah kita dapat beradaptasi atau kita malah mengalami penurunan, atau mungkin di sana malah kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan semakin berkembang dan dapat mengaktualisasi diri kita di perusahaan ini atau di tempat kerja ini, seperti itu. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.